Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Wahyudi dari kelas 4KA 17 dengan NPM 101220058. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perbaikan untuk tugas perbaikan nilai untuk mata kuliah, testing, dan implementasi yang dibimbing oleh dosen Pak Mara Nugraha. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai white box testing, yaitu salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada struktur internal program. Materi ini penting karena tidak hanya melihat hasil akhir untuk sebuah program, tapi juga bagaimana logika di dalam kode bekerja. Lanjut untuk pendahuluan. Dalam pengembangan perangkat lunak, seringkali sebuah aplikasi terlihat berjalan dengan baik dari luar, tetapi sebenarnya menyimpan kesalahan di dalam logika programnya. Kesalahan tersebut bisa berupa percabangan yang tidak pernah dieksekusi, perulangan yang tidak terkontrol, atau kode yang sebenarnya tidak pernah digunakan. Jika pengujian hanya dilakukan dari sisi input dan output, maka kesalahan internal seperti ini sulit untuk terdeteksi. Oleh karena itu, diperlukan metode pengujian yang melihat langsung ke dalam kode program, yaitu white box testing. White box testing biasanya dilakukan pada tahap awal pengujian dan sering digunakan oleh developer atau tester teknis untuk memastikan bahwa setiap bagian kode berjalan sesuai dengan logika yang diharapkan. Lalu kita lanjut ke bagian definisi dan karakteristik. Untuk definisi white box testing, yaitu merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan mengetahui dan menganalisis struktur internal kode sumber. Artinya, penguji memiliki akses penuh terhadap source kode dan memahami bagaimana alur program berjalan, mulai dari statement, percabangan, hingga keperulangan. Karena fokusnya pada struktur internal, white box testing
sering juga disebut sebagai glass box testing, clear box testing, dan structural testing. Metode ini menguji how the system works, bukan hanya what the system produce. Untuk karakteristik white box testing itu memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu penguji harus memahami kode program. Yang kedua, penguji berfokus pada logika internal. Yang ketiga, metode ini umumnya dilakukan oleh developer atau tester dengan latar belakang teknis. Dengan karakteristik tersebut, white box testing sangat cocok digunakan pada pengujian unit dan modul kecil. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke tujuan dari white box testing. Tujuan utama dari white box testing yang pertama adalah menemukan bug yang tersembunyi di dalam logika program. Untuk yang kedua, menguji atau memastikan semua jalur eksekusi telah diuji atau menguji alur logika program. Untuk yang ketiga, menghilangkan kode yang tidak terpakai atau dead kode. Untuk yang keempat, meningkatkan efisiensi dan kualitas kode. Untuk yang kelima, memastikan semua jalur eksekusi diuji. Lalu metode ini sangat penting, terutama untuk aplikasi yang bersifat kritis, seperti sistem keuangan atau sistem keamanan. Lalu kita masuk ke bagian teknik dari white box testing. Teknik yang pertama dari white box testing yaitu statement coverage. Nah, teknik pertama ini mengukur apakah setiap baris kode program telah dieksekusi setidaknya selama 1 kali atau minimal 1 kali. Semakin tinggi nilai statement coverage, maka semakin banyak kode yang telah diuji. Namun, kelemahan dari teknik ini adalah meskipun semua statement dieksekusi, belum tentu semua logika keputusan sudah diuji. Rumusnya itu statement coverage sama dengan statement diuji atau total statement dikali 100%. Kita lanjut ke teknik yang kedua dari white box testing, yaitu branch coverage. Nah, branch coverage ini dia mengukur apakah setiap cabang keputusan, yaitu kondisi true dan false, telah dieksekusi. Sebagai contoh, pada struktur if else, maka kondisi benar dan salah harus sama-sama diuji. Branch coverage lebih baik dibandingkan dengan statement coverage karena mampu menguji alur keputusan dalam program. Lalu kita lanjut
ke bagian yang ketiga dari teknik white box testing, yaitu condition coverage. Condition coverage lebih detail lagi karena teknik ini menguji setiap kondisi logika secara individual, baik bernilai true maupun false. Misalnya, pada kondisi gabungan menggunakan operator AND atau OR, maka setiap variabel kondisi harus diuji secara terpisah. Teknik ini membantu menemukan kesalahan logika yang lebih kompleks. Lalu kita lanjut ke bagian yang keempat dari teknik white box testing. Yang keempat itu ada path coverage. Path coverage ini menguji semua jalur eksekusi unik dalam sebuah program atau mengukur apakah semua jalur eksekusi unik dalam program sudah diuji. Namun, jumlah jalur eksekusi bisa meningkat sangat cepat, terutama jika program memiliki banyak percabangan. Oleh karena itu, teknik ini biasanya hanya digunakan pada modul kecil atau algoritma penting. Lalu kita masuk ke teknik yang kelima dari white box testing, yaitu loop testing. Nah, loop testing ini berfokus pada pengujian perulangan. Pengujian dilakukan dengan beberapa kondisi, yaitu yang pertama, perulangan tidak dijalankan sama sekali atau 0 kali. Yang kedua, perulangan dijalankan selama 1 kali. Yang ketiga, perulangan dijalankan selama beberapa kali. Yang keempat, perulangan dijalankan hingga batas maksimum. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan batas dan infinite loop. Lalu kita lanjut ke bagian control flow graph dan complexity. Nah, untuk membantu analisis white box testing, digunakan control flow graph atau CFG. CFG menggambarkan alur eksekusi program dalam bentuk graf, di mana node mempresentasikan statement, edge menunjukkan alur program, dan decision node menunjukkan percabangan. CFG juga digunakan untuk menghitung cyclomatic complexity, yaitu ukuran kompleksitas logika program. Semakin tinggi nilai kompleksitas, maka semakin besar risiko munculnya bug dan semakin sulit program untuk diuji. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke perbedaan white box dan black box. Perbedaan utama antara white box testing dan black box testing terletak pada fokus pengujiannya. White box testing berfokus pada struktur internal dan logika program dengan memerlukan akses ke kode sumber. Sedangkan black box testing berfokus kepada fungsionalitas sistem
berdasarkan input dan output tanpa mengetahui struktur internalnya. White box testing biasanya dilakukan oleh developer pada tahap unit testing. Sementara black box testing lebih sering dilakukan oleh tester atau pengguna pada tahap pengujian sistem. Lalu kita masuk ke yang berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari white box testing. Untuk kelebihan dari white box testing, yang pertama, bug internal lebih mudah untuk terdeteksi. Yang kedua, kode menjadi lebih efisien atau lebih optimal. Yang ketiga, cocok untuk pengujian unit atau testing unit. Yang keempat, meningkatkan keamanan. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, membutuhkan kemampuan teknis yang tinggi atau membutuhkan skill teknis yang tinggi. Yang kedua, tidak menguji kebutuhan pengguna atau user. Lalu yang ketiga, kurang efektif untuk sistem berskala besar atau tidak cocok untuk sistem besar. Kita lanjut ke bagian studi kasus. Sebagai contoh sederhana, terdapat fungsi untuk mengecek kelulusan berdasarkan nilai. Fungsi tersebut memiliki satu percabangan dengan dua kemungkinan jalur. Bisa dilihat di sini, jika nilai lebih dari sama dengan 60, maka akan dinyatakan lulus. Dan sebaliknya, jika nilai kurang dari 60, maka akan dinyatakan sebagai tidak lulus. Nah, dengan white box testing, kita dapat memastikan bahwa semua statement dijalankan. Kedua cabang keputusan diuji. Seluruh jalur eksekusi tercover. Nah, ini merupakan contoh ideal dari penerapan white box testing pada unit testing. Lalu kita lanjut ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, white box testing adalah metode pengujian yang berfokus pada struktur internal dan logika program. Metode ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas kode, tetapi tidak dapat berdiri sendiri. Nah, untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, white box testing sebaiknya dikombinasikan dengan white box testing. Karena white box testing paling efektif jika dikombinasikan dengan black box testing. Ya, sekian untuk presentasi dari saya mengenai materi untuk perbaikan nilai, testing dan implementasi pada black box testing, white box testing. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.